teman-teman mahasiswa semuanya. Dan kali ini saya Nia Pridianti dari Semesta Channel akan menyapa teman-teman semuanya sekaligus akan menemani selama beberapa menit ke depan tentunya dengan narasumber yang sudah saya datangkan di sini. Nah, beliau ini adalah mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang berhasil lolos pada program pertukaran mahasiswa merdeka yang dari program MBKM dan KIA. Nah, tentunya beliau ini nantinya akan sharing dan juga berbagi pengalaman kepada kita semua tentang pengalamannya selama mengikuti program PNM. Nah, tentunya bagi teman-teman semuanya nih banyak yang sudah berkeinginan untuk bergabung dan juga ikut serta dalam program PNM itu sendiri. Nah, tepat sekali pada kesempatan kali ini kita langsung aja ya berbincang dengan Kak Muhtar Rosid atau yang biasa dikenal dengan Kak Jibril. Halo, selamat sore Kak Jibril. Ya, sore Mbak Yuni. Sepertinya wajah-wajah sumringah nih Kak. ya baru pulang PNM ya. Iya. Oke. Ya, izin Mbak moderator. Oke, boleh. Kalau boleh tahu Kak, itu Kak Jibril PMM-nya di mana sih Kak? Kalau saya jawab berangkat atas dasar latar tempat, maka di Makassar. Di Makassar. Tapi kalau paradigmanya universitas, saya ada di Universitas Hasanuddin semasa melaksanakan pertukaran mahasiswa merdeka. Di Universitas Hasanuddin ya. Mungkin nanti teman-temannya Kak Jibril yang di Universitas Hasanuddin bisa nonton nih sekarang. Boleh. Dari Universitas Hasanuddin. Dan kalau nggak salah itu programnya Kakak selama menempuh program PNM itu di bulan apa itu Kak? Berangkat bulan Agustus, pulang kemarin sebelum bulan Desember, bulan apa? November. Iya, bulan November. Berarti di sana Kak Jibril itu menempuh kurang lebih 1 semester lah ya? Iya, 1 semester. Cuman kalau negeri, kebetulan kan Universitas Hasanuddin itu PTNBH. Negeri itu lebih cepat ketimbang swasta. Saya kalau nggak keliru, selama 4,5 bulan menempuh pendidikan di sana. 4,5 bulan menempuh di sana. Tentunya pasti sudah banyak nih, entah itu ilmu dan juga pengalaman yang sudah Kak Jibril bawa ke Universitas Madura sendiri. Dan mungkin banyak sekali pertanyaan dari teman-teman semuanya, bagaimana sih caranya bisa mengikuti dan juga bisa lolos di program PNM itu sendiri. Dan mungkin dari Kak Jibril ini bisa memberikan tips lah untuk teman-teman, terutama juga buat saya yang juga minat gitu kan. Wah, keren. Intinya gini dulu. Sebenarnya waktu itu aku nggak ada keinginan nih mau ikut program pertukaran mahasiswa. Aku pengennya mau ikut kampus mengajar, karena waktu itu yang banyak digeluti dan diminati oleh mahasiswa Universitas Madura, khususnya di FKIP, karena memang kampus mengajar itu sesuai dengan basic kita di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Cuman aku membolak-balikkan hal itu karena sudah saking banyaknya yang ikut teman-teman kelas. Ini kalau aku ikut KM maka pengalamanku akan sama dengan mereka. Jadi aku ikut PMM. Nah, mula-mula saat aku daftar itu aku nggak tahu PMM itu apa, kegiatan yang akan aku lakukan apa, nggak tahu. Nah, berangkat dari keputusan yang tidak irasional itu tadi, aku coba nih browsing di websitenya PMM, di akun Instagramnya PMM. Oh, ternyata PMM itu memberikan kesempatan bagi kita untuk belajar di perguruan tinggi yang kita inginkan, serta bisa nih kita lintas jurusan. Kayak aku kan kemarin di sini kan jurusanku di prodi pendidikan bahasa Indonesia. Di sana aku menempuh di 3 prodi, ada di prodi ilmu hubungan internasional, di prodi ilmu hukum, dan prodi sastra. Ya. Untuk apa ya, teman-teman yang mungkin nanti berminat ikut PMM ini nggak usah banyak mikir, karena banyak mikir itu nggak baik. Langsung kalau memang ini sudah menjadi keinginan kalian dan kalian berminat, langsung daftar aja. Persyaratannya mudah kok, nggak harus nih kalian minta SKCK ke kantor polisi, nggak perlu.
hanya tinggal melengkapi hal-hal administratif yang form administrasinya itu sudah ada semua di akun websitenya PMM. Itu aja sih sementara ini. Jadi tinggal ngisi aja semuanya. Itu pasti apa ya, formatnya sudah ada berarti. Nah ya betul, sudah ada. Ya kadang mindsetnya mahasiswa sih termasuk saya nih kak, kayaknya ribet-ribet sih ikut program ini itu gitu. Jadi dari pengalaman Kak Jibril ini, kita itu kalau ingin ikut sesuatu jangan pikir duluan, jangan ambil road duluan gitu kan ya. Karena menariknya di sini, meskipun Kak Jibril ini dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang basicnya itu mengajar, kenawangnya pengen ikut KM nih Kak, tapi malah terjun ke PMM-nya. Nah, jadi luar biasa sekali sih. Dan menariknya di situ katanya Kak Jibril tadi sampai menempuh di 3 prodi. Itu kok bisa Kak? Biasanya kan ya satu aja gitu kan. Nah ya gini, jadi Mas Menteri itu Nadiem Makarim memberikan kebebasan bagi teman-teman yang ikut program pertukaran mahasiswa untuk menempuh 1 semester itu di berbagai jurusan, nggak harus terikat pada jurusan yang ia geluti di kampus asalnya, dengan persetujuan dosen PA dan Kaprodi. Nah waktu itu sebelum aku berangkat, aku konsultasi nih sama Kaprodiku, Pak kalau diperbolehkan saya nanti mau lintas jurusan, ditanyakan sama Bapak mau ngambil di jurusan apa saja dan mata kuliah apa saja. Nah kenapa sama Bapak itu ditanyakan, karena masih dilihat rumpun keilmuannya. Kebetulan di semester 5 kemarin ada mata kuliah yang di prodiku itu berkaitan dengan sosiolinguistik. Nah, mata kuliah sosiolinguistik itu kalau berbicara aspek linear tidaknya hanya bisa didapatkan di mata kuliah di prodi sastra. Oh, tapi di prodi lain itu ada yang membahas tentang hal-hal yang bersifat sosial. Nah, sekalipun tidak terkotasi secara jelas bahwa di sana fokus pada sosiolinguistiknya, tapi kan ada ilmu-ilmu sosial yang di dalamnya bisa saya analisis kebahasaan yang digunakan. Nah, hasil dari diskusiku dengan Kaprodi dengan dosen PA, sehingga disetujuilah aku lintas jurusan itu. Jadi kalau misalkan Kak Jibril bosan lah di dunia sastranya, di dunia bahasa Indonesianya, bisa lah mengambil beberapa jurusan yang beda ya di perguruan tinggi lain. Dan unik sih Kak, karena di situ kita tidak hanya belajar tentang rumpun keilmuan dari kita sendiri, tapi bisa kita mengambil berbagai ilmu lah di sana. Kan tidak hanya di satu prodi kan? Luar biasa sih. Dan saya ingin tahu nih Kak, gimana sih selama hidup di sana itu, apa sih yang membedakan kultur di sana sama yang di sini? Terus keadaan mahasiswanya itu gimana itu di sana? Kan kepo juga kan. Ini kepo yang baik ya. Kepo itu ada yang baik, ada yang nggak baik. Tapi ini kepo yang baik karena orientasi dari kepo ini itu kepada hal-hal yang dedikatif. Nah, ya pertama saya merasakan betul berkaitan dengan kemandirian diri saya pribadi ketika saya menempuh pendidikan di luar Pulau Madura, bahkan jauh dari Pulau Jawa. Karena dalam aturan kementerian itu, kita yang dari Pulau Jawa itu nggak bisa ngambil PT tujuan di Pulau Jawa, harus lintas pulau. Jadi yang Pulau Jawa bisa ngambil di Pulau Sumatera, bisa ngambil di Pulau Sulawesi, Bali, Papua. Nah, aku kebetulan waktu itu tertarik ke Sulawesi. Nah, ada banyak hal yang saya jalani, baik mulai dari bagaimana cara mengatur waktu, bagaimana cara mengatur pola tidur, pola belajar, pola interaksi, dan lain sebagainya, yang hal itu saya fokuskan untuk bagaimana memberikan pengetahuan terhadap diri saya, khususnya dalam bidang toleransi, dalam bidang kebersamaan. Karena ketika kita ikut di program pertukaran mahasiswa itu bukan hanya dari satu suku, bukan hanya dari satu ras, bahkan bukan hanya dari satu bahasa. Kita nih dari berbagai pelosok. Kalau nggak keliru, teman-temanku itu selama di Unhas
ada yang dari Papua, ada yang dari NTB, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Aceh, ada pula yang dari Pulau Kalimantan. Nah, keberagaman yang ada di sana itu menjadi nilai plus untuk saya pribadi agar meningkatkan rasa kepedulian, toleransi, bahkan bukan hanya dalam persoalan itu, dalam hal-hal lain sebagainya kita semuanya berjalan bersama-sama. Aku sama temanku nih ada yang juga non muslim. Kadang kan kita ini sering antipati dengan mereka yang tidak seagama dengan kita. Nah, pertukaran mahasiswa itu memberikan pembelajaran bagi kita bahwa perbedaan adalah rahmat. Sebagaimana apa yang diperintahkan Tuhan, jangan pernah menjadikan perbedaan sebagai alat untuk menciptakan permusuhan, tapi jadikan perbedaan sebagai alat untuk mempererat tali persaudaraan. Bahkan kalau kita flashback pada pengetahuan yang mungkin sudah kita ketahui dari SD itu Bhinneka Tunggal Ika, itu sering saya dengar dulu itu kan. Tapi saya kadang pikir, ini kapan nih saya akan mengorientasikan Bhinneka Tunggal Ika? Oh, ternyata ketika saya melaksanakan pertukaran mahasiswa, oh ternyata beginilah yang dimaksud oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan apa ya? Kultur akademis antara mahasiswa baik di sini maupun di sana. Ya tentu ini harus saya akui ada perbedaan yang memang hari ini sudah sangat mencolok perbedaan antara mahasiswa di setiap daerah itu. Bukan berarti saya yang ada di Madura ini merasa tertinggal, enggak. Cuman dari sisi perbedaan itu nanti kita bisa membuat sebuah ramuan untuk bagaimana mengembalikan kultur akademisnya mahasiswa kepada hitoh yang sesungguhnya. Salah satu contoh, semasa saya di Makassar itu teman-teman mahasiswa yang ada di sana, misal nih jam kuliah masuk pada jam 8.40, teman-teman yang ada di sana itu 8.20 sudah ada di dalam kelas semua. Jam 8.20 sudah ada. Iya, sudah ada di dalam kelas semua. Bahkan bagusnya teman-teman di dalam kelas itu bukan ngobrol hal-hal yang receh, gosip atau apa. Bagusnya mereka semua fokus belajar. Ada yang buka website, ada yang buka jurnal, ada yang buka buku, lalu dicatat. Nah, mula-mula waktu aku masuk itu ya aku kaget lah, karena di kampusku masih belum seperti ini. Ya aku kaget, kok mereka nggak ada yang bicara, apa mungkin mereka ini semuanya introvert. Aku sempat mikir kayak gitu dulu, dan nggak ada niatan untuk membangun sosialis yang sangat tinggi. Oh ternyata tidak gitu kan. Praanggapanku berkaitan dengan mereka pada awal-awal aku masuk itu keliru. Oh ternyata ketika mereka masuk ke dalam kelas, mereka mempersiapkan nih bahan yang akan menjadi pembahasan di pertemuan kali itu. Karena di kontrak mahasiswa, kontrak pembelajaran pertama itu RPS dan RPP oleh dosen pengampu udah dikasih. Nah teman-teman di sana itu meningkatkan kemandiriannya dalam persoalan belajar, sehingga ketika dosen itu masuk ke dalam kelas, dosen enggak lagi banyak berbicara, enggak lagi dengan sistem ceramah, tapi dosen memberikan studi kasus. Yang studi kasus itu kita selesaikan nih, sesama mahasiswa mendiskusikan bagaimana cara mengklasifikasikan kasus itu, cara menyelesaikannya, menggunakan teori apa. Nah baru nanti seusai teman-teman mahasiswa itu sharing, di penghujung pembelajaran sekitar 30 menit lah sebelum mata kuliah itu usai, dievaluasi oleh dosen. Nah itu berbeda nih dengan kita yang di Madura. Tapi bukan dalam arti saya membandingkan ya lebih bagusan di Madura atau lebih bagusan di sana. Semuanya memiliki sisi positif dan negatifnya masing-masing dari setiap metode yang digunakan. Itu Bang.
menarik sekali nih ya. Dan mungkin dari perbedaan itu Kak Jibril ini bisa mengambil lah nilai plus dan nilai positif yang Kak Jibril dapat dari Universitas Hasanuddin, yang mulanya di sini masih molor-molor nih, bisa lah ketika setelah ikut PMM lihat di sana kultur di sana mungkin bisa jadi diterapkan di Universitas Madura sendiri. Amin. Yang mulanya 5 menit baru datang sebelum kelas, ini bisa jadi Kak Jibril 15 menit sudah datang ya di kelas. Amin, semoga konsisten. Oke, semoga konsisten. Nah, menarik sih untuk kita bahas, dan juga ini menjadi daya tarik lah untuk teman-teman semuanya, dan juga menjadi inspirasi tentunya bagi teman-teman yang ada niatan untuk ikut PMM itu sendiri. Kadang mereka yang tidak pernah merantau nih Kak, kadang berpikirannya itu masih takut nantinya terlalu jauh atau apa atau semacamnya. Nah, itu kadang mindset para mahasiswa sekarang, termasuk saya sendiri juga kadang berpikiran begitu. Tapi kalau melihat dari sejarahnya Kak Jibril ini yang memang ciri khasnya anak-anak rantau, sebenarnya sudah tidak perlu diragukan sekali lagi ya dari kapabilitas seorang Kak Jibril ini. Dan gini Kak, saya juga pengen tahu sih, kiranya kesan hal yang paling berkesan Kak Jibril dapat selama ikut PMM di Universitas Hasanuddin itu apa sih Kak? Sangat banyak yang mengesan bagi aku. Ya, pertama, saya tahu bagaimana rasanya menahan rindu yang sesungguhnya. Oke. Iya, karena saya yang paling tidak bisa lepas dari orang tua, apalagi orang tua saya hanya tinggal ibu hari ini. Dipaksa untuk LDRan nih, istilah kalau misal pacaran anak sekarang, dipaksa LDRan selama 1 semester. Wah, parah banget rasanya. Iya, serius, parah banget. Nggak percaya nggak apa-apa. Itu yang pertama, bisa tahu rasa rindu yang sesungguhnya. Yang kedua, saya sangat bersyukur bisa mengikuti ini, sekalipun mula-mula saya sangat khawatir apakah saya nanti bisa perform dengan aku yang sesungguhnya, atau bisa speak up sebagaimana aku di kampus asal. Yang mula-mula aku insecure, oh ternyata nyampe ke sana teman-teman mahasiswa itu enggak sedramatis yang aku pikirkan, enggak separah yang aku takutin. Ternyata mereka welcome, bahkan mereka sering mengajak saya untuk diskusi-diskusi santai seusai mata kuliah, ngobrol di kantin. Bahkan ada di sana kantin yang memang menjadi tempatku untuk diskusi sama teman-teman, namanya kantin sastra. Apalagi suguhan yang dijual di sana itu enak-enak. Yang paling top lah kalau menurutku ada nasi bakar. Recommended banget sih. Iya. Tapi yang paling penting kalau ke Sulawesi yang wajib dimakan itu coto, terus saraba, terus pisang ngepet, karena itu yang menjadi ciri khas. Kita cobain kulinernya orang sana berarti. Iya. Tuh. Tapi yang lebih mengesan bagiku, yang paling tidak bisa saya kuruskan nilainya hari ini, kebersamaannya. Bayangkan kita yang dari berbagai daerah, dari berbagai program studi, dari berbagai kampus, dari berbagai ciri khas kebudayaan, adat istiadat dan yang lain sebagainya, bisa menciptakan suatu hal baru, baik itu bersifat dedikatif maupun tidak, dengan semangat gotong royong. Itu yang paling mengesan bagi saya. Bahkan saya ingat betul ketika saya dengan teman-teman makan bareng nih dengan beralaskan daun pisang, atau kalau nggak ada daun pisang kita beralaskan plastik. Ingat betul kebersamaan itu, terlepas dari aspek-aspek akademis yang memang nggak bisa saya lupakan. Dan saya pikir teman-teman semua kalau dalam persoalan aspek akademis nggak perlu lah saya tambahkan, karena pada hakikatnya berkesan tidaknya itu tergantung dari keinginan dan usaha diri kita. Itu sih Pak.
Jadi banyak ya kesannya Kak Jibrin ini selama mengikuti program BMM, dan juga sekaligus ilmu yang beliau ini dapat, juga kulineran di sana, jalan-jalan di sana semua udah dapat nih kayaknya. Nah, ya ini nih lagi ya. Aku yang tertarik ke PMM itu karena di sana ada mata kuliah yang namanya modul Nusantara. Oke, boleh diceritakan Nah, ya, Kak? iya. Modul Nusantara itu 4 SKS. Jadi kita dalam setiap minggunya itu ada mata kuliah yang bisa saya artikan khusus untuk jalan-jalan. Ada ya. Iya. Aku tertarik ke PMM gara-gara ada itu. Tapi bukan hanya sekadar jalan-jalan. Dari setiap tour yang kita lakukan ada 4 poin yang itu menjadi syarat yang harus terpenuhi. Di antaranya harus bermuatan berkaitan dengan nilai-nilai kebinekaan, terus nilai-nilai kontribusi sosial, terus kelas inspirasi dan refleksi. Nah, salah satu contoh nih di mata kuliah modul Nusantara itu, saya kemarin pernah berkunjung ke Toraja. Udah nyampe. Yang memang saya impikan dari dulu, dan saya bersyukur banget dengan adanya program pertukaran mahasiswa ini, saya bisa nyampe ke Toraja. Nah, kita ke sana bukan dalam tanda kutip sekadar jalan-jalan euforia, enggak. Kita ke sana sambil lalu belajar adat istiadat di sana seperti apa, kebudayaan di sana seperti apa, terus struktur sosial di sana seperti apa, lebih-lebih dalam persoalan bahasa. Menarik banget. Aku yang selama di Makassar, kurang lebih 4,5 bulan di Makassar, sampai sekarang hanya ingetnya udah makan biji. Hanya intonasi penekanannya aja yang tahu. Adapun kosakatanya masih belum terlalu lah. Nah, yang lucu, teman-temanku yang anak-anak PMM itu kemarin yang menempuh di Unhas bukan semangat untuk belajar bahasa Makassar, tapi teman-temanku lebih banyak, Bang Jibril, ayolah ajari aku bahasa Madura. Ternyata Madura menjadi pusat perhatian di sana. Ya, nggak bisa kita menepis berkaitan dengan stereotip Madura. Mereka mula-mula pernah bilang ke aku, Bang, aku sama kamu kawan baik-baik saja ya. Lalu aku interogasi nih, kenapa dia bilang kayak gitu. Ya karena Madura masih terkenal dengan stereotip jauh, keras, dan enggak humanis. Nah, dari itu aku ngasih tahu bahwa Madura yang sesungguhnya itu tidak seperti apa yang kamu apa yang kamu pikirkan. Justru Madura yang dibilang bahwa enggak humanis, kalau kamu datang ke Madura, nanti bunuh saya. Semisal kamu nyampe ke Madura, kalau masyarakat Madura lalu mengusirmu kalau tujuanmu baik. Bahkan kebiasaan di Madura itu kalau ada tamu, tetangga-tetangga yang ada di sekitar itu berkunjung ke rumah, pengen silaturahmi juga. Nah, di situ aku sambil lalu mengubah stereotip seseorang berkaitan dengan Madura. Ya ini Pak. Terlebih dari itu, di mata kuliah modul Nusantara itu teman-teman, kita nanti juga akan belajar berkaitan dengan sejarah-sejarah. Seperti saya kemarin waktu ke sana ada kunjungan ke Benteng Fort Notre Dame. Benteng Fort Notre Dame itu dalam sejarah menjadi benteng yang sangat terkenal, yang dulu menjadi menjadi alat pelindung orang Indonesia, khususnya orang Makassar, ketika ada peperangan dengan Hindia Belanda. Terlepas dari aspek-aspek historis yang seperti itu, kita juga diajarkan berkaitan dengan kontribusi-kontribusi sosial, seperti bersih-bersih sampah, terus bagi-bagi sembako, dan masih banyak lagi kegiatan yang ada di modul Nusantara itu. Intinya,
kalau kalian ikut pertukaran mahasiswa, kalian nggak akan jenuh dengan belajar, karena di sela-sela pembelajaran ada permainan yang memang orientasi permainannya atau hiburannya tersebut juga dedikatif. Jadi kalau ditanya nih, matkul favoritnya Kak Jibril nih modul Nusantara berarti? Iya, tentulah. Bahkan bila boleh saya kasih sekadar analisis berkaitan dengan mata kuliah favorit teman-teman PMM itu pasti modul Nusantara. Karena memang itu ya yang diincer ya. Iya. Sekalipun itu bukan yang nomor satu, tapi satu-satunya. Yang utama. Jadi banyak sekali sih yang bisa kita dapat nih dari Kak Jibril. Mulai dari teman-teman dari Universitas Hasanuddin lah yang memang ingin mengenal Kak Jibril yang notabene dari Madura, dan juga itu menjadi poin plus sekali sih untuk kita, karena di PMM tidak hanya kita yang menyesuaikan diri kita dengan kultur yang ada di sana, tapi mereka juga kadang kepo lah ya kayak tentang diri kita, di mana sih asal kita, ada di mana kita itu berada, juga kita sharing kan bersama dengan teman-teman yang ada di sana, dan itu juga menjadi poin plus bagi kita yang berasal dari anak Madura. Jadi sedikitlah mengubah mindset mereka tentang Madura nih Kak. Dan kalau tadi kita bicara soal manis-manisnya saja di PMM, saya pengen tanya nih Kak, sedikit meminimalisir sih. Kiranya ada gak sih Kak kendala-kendala ketika Kak Jibril itu melaksanakan program PMM itu sendiri? Ya. Jadi begini, Tuhan itu menciptakan kita ke dunia dengan berbagai dinamika yang akan kita hadapi. Ada misalnya dalam gradasi warna, ada warna putih, ada pula warna hitam. Nah, tentu dari kesumringahan saya atau kebahagiaan saya semasa melaksanakan program pertukaran mahasiswa itu, ada sisi di mana saya kadang merasa sedih atau sulit. Utamanya saya yang sangat sulit itu beradaptasi di sana dalam persoalan makanan. Iya. Pasti lidah-lidah orang Madura ini. Iya. Iya. Bayangin nih, kan kalau kita nih di Madura, misal beli soto atau beli bakso atau makanan-makanan lainnya, kan kita sudah menerima instan yang sudah komplit kan. Nah, di Makassar itu beda. Kalau kita makan coto, di sana itu enggak langsung dengan disuguhkan inilah 100%-nya, sudah tinggal kita makan. Nah, di sana itu micin dan garamnya beda. Jadi diantarkan itu hambar. Nah, mula-mula aku nggak tahu. Iya. Mula-mula aku nggak tahu apakah memang seperti itu. Cuman aku, kok ini ada garam sama micin ya, gunanya untuk apa? Aku nggak tahu. Jadi pas aku makan pertama kali itu kok hambar. Tapi aku nggak konsultasi ke penjualnya karena mungkin takutnya lidahku yang masih belum bisa beradaptasi. Tapi sebenarnya itu kekeliruan yang paling mengesan bagiku. Itu yang paling nggak bisa secara cepat aku beradaptasi. Yang kedua, ini lagi kesulitan yang paling menonjol sih ialah ketika kita nggak bisa bersosialis dengan teman-teman sekitar. Kenapa saya katakan demikian? Misal ada tugas yang nggak kita pahami, kita mau nanya ke siapa? Nah, sehingga di situ saya mencoba menerapkan saya yang sesungguhnya, yang bisa beradaptasi dalam situasi dan kondisi apapun, bisa bersosialis dengan siapapun. Nah, itu kalau mula-mula sulit karena pasti ada penolakan, iya. Apalagi dengan tadi ketika sudah tahu ini orang Madura. Iya. Dan tapi ketika mereka sudah tahu nih, sudah kenal banget dengan kita yang dari Madura, mereka bahkan sampai bilang, abang kawan terbaikku. Ada temanku dari Medan itu namanya Roy Hadsyah. Dia sampai bilang, aku dulu bang, mula-mula ketika berpapasan dengan kamu,
kayaknya aku dan kamu ini nggak bakal bisa seklop seperti ini. Tapi pada dasarnya ketika aku sudah tahu kamu lebih dalam, Madura lebih dalam, ternyata orang Madura itu asik kan. Iya. Nah itu kesulitan bagi teman-teman yang mungkin masih terlalu introvert. Ya bagiku sendiri juga pada saat bulan pertama hal kayak gitu biasalah. Di satu sisi untuk jaga diri karena kita sebagai pendatang. Nah yang ketiga, kesulitan yang paling inti ketika tidak ada uang. Ya karena kadang gini ya teman-teman, dana yang dari kementerian itu kadang nggak tepat waktu. Tergantung kita sih. Ya kalau kita mengerjakan laporan sesuai dengan waktu, maka dana akan turun sesuai dengan waktu juga. Tepat waktu apa kurang nih Kak? Ya artikan sendiri lah. Oke. Tapi sebenarnya persoalan itu nomor sekian dari berbagai kesulitan yang ada. Karena ketika kita sudah bisa satu tubuh dengan mereka, kita sakit, mereka akan membersama kita untuk bagaimana beranjak dan sembuh bersama. Itu sih analoginya gitu Bang. Jadi kesulitannya pasti ada itu kan kayak dibalik cerita yang sedemikian rupa, pengalaman yang banyak sekali Kak Jibril ini dapatkan ketika mengikuti PMM. Tentunya pasti akan ada kendala ataupun kesulitan-kesulitan yang akan dialami pada masa itu, dan hal itu jangan menjadi sebuah poin utama yang menjadikan teman-teman ini tidak progres ke depannya untuk mengikuti program-program yang demikian. Dan harapannya sih bisa langsung tetap progres, dan juga jangan takut untuk mengikuti berbagai program yang memang disediakan untuk kepada kita para mahasiswa, dan yang seharusnya kita manfaatkan peluang itu, bukan justru kita sia-siakan, bukan kan gitu ya Kak. Oke. Dan sebelum menutup nih sesi apa ya namanya Kak ya? Anggaplah bincang-bincang santai. Saya ingin minta closing statement nih dari Kak Jibril untuk teman-teman mahasiswa semuanya. Ya. Jadi gini teman-teman. Pertama saya akan menyampaikan terlebih dahulu tagline dari teman-teman PMM itu ketika ada satu yang mengomando. Misal nih, saya kan di Unhas, PMM 2 Unhas, kita berucap bersama-sama, bertukar sementara, bermakna selamanya. Nah, ketika kita coba maknai tagline ini secara detail, secara mendalam, sangat filosofis banget. Bertukar sementara, bermakna selamanya. Tapi kadang sama teman-teman yang jahil itu, karena saking nggak mau pisah, bertukar selamanya, bermakna selamanya. Ya, selebihnya kalau mau mendiskusikan persoalan itulah bisa lah, nanti kita bincang di warung. Nah, untuk closing statement, saya cuma mau bilang seperti ini. Nasib terbaik tidak pernah dilahirkan atau dilahirkan lalu mati muda, lalu bersiap untuk hidup tua dan menciptakan sesuatu yang produktif. Sebab berbahagialah orang yang mati muda. Dan satu hal lagi, nahkoda yang tangguh tidak pernah terlahir dari lautan yang tenang. Biasa sekali sih. Nggak salah ya kita ngundang Kak Jibril untuk berbagi soal pertukaran mahasiswa kepada teman-teman. Dan semoga ini bisa menjadikan inspirasi ya kepada teman-teman semuanya untuk selalu tidak takut atas keputusan yang harus kita ambil, terutama untuk kemajuan dan progres kita masing-masing. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Kak Jibril yang sudah mengganggu waktunya, karena memang beliau ini padat sekali ya agendanya, karena baru sekarang ini terrealisasi bisa podcast bersama beliau. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan saya Nia Pilianti dari Semesta Channel mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.